Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya yang sangat menarik. Begini Pak, pertanyaan saya, semua yang Bapak jelaskan itu mengenai nikmat Allah. Ada yang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Semua itu insya Allah kami dapati Pak. Kemudian ada lagi yang ingin saya tanyakan Pak. Di situ ada juga Bapak menjelaskan bahwasanya nikmat istirahat itu menjauhkan. Apa itu maksudnya Pak? Kemudian lagi kita ini selaku manusia Pak ya, ada yang diberi cobaan, anak yang masih sekolah, kemudian guru mungkin melaksanakan tugas Pak. Nah, guru itu atau anak bisa kita meredamnya. Namun kalau kita sendiri yang kena, bagaimana caranya Pak untuk ini, misalnya dalam keadaan puber, maaf cacat Pak. Kemudian lagi kami minta doa untuk perempuan, perlindungan untuk perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau seandainya dapat pemberian Allah tapi tidak dipakai untuk ibadah. Biasanya istidrat itu diberikan kepada para ahli maksiat. Contohnya, mohon maaf, sembayang tidak, segala tidak, berjudi iyo, mabuk iyo, sehat terus, rezeki lancar. Nah, itu namanya istidrat. Makin banyak dibagi rezeki, makin dipakai untuk jalan maksiat. Berdagang untung 10 juta, bawa pergi berjudi. Itu namanya istidrat. Segala hal yang enak tapi tidak dipakai untuk ibadah. Maka mobil kita, motor kita sekarang itu istidrat apa nikmat? Ya saya tidak tahu. Jawabannya di kita sendiri. Apakah dengan adanya mobil itu makin kita rajin ibadah, atau lupa jalan ke masjid? Nah, ini saya bilang dari awal tadi dah. Kalau menambah kita giat ibadah, insya Allah itu mobil nikmat namanya. Kalau terus melaju lah ke Jambi, gang belok masjidnya lala lupa, nah itu istidrat namanya. Siap-siap aja, besok hisabnya lebih berat. Ngapa? Lah dikasih enak, dan taat. Kemudian apa tadi? Oh, guru. Ya saya paham. Kalau kita pendidik sekarang banyak batasan. Ada hak dan lain sebagainya. Maka yang disebutkan ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Setelah kita berusaha maksimal, kita doakan. Saya terus berdoa setiap selesai sholat. Saya sangkut untuk murid-murid saya. Ya, untuk kita semuanya lah. Maka ini saya pribadi. Allahumma ghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, dosa saya. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Kemudian wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali talamidina, murid-murid kami. Wali jamaatina, dan perkumpulan-perkumpulan kami. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dosa guru-guru saya, dosa murid-murid saya, dosa perkumpulan kita. Nah itu kita baca setiap selesai sholat fardu. Bagi kita orang tua, mohon maaf, ini juga pernah saya sampaikan, kalau tidak salah di musola ini juga, tapi sudah lupa tahun berapa. Ketika kita punya anak bandel, jangan serta-merta kita nyalahkan anak, karena bisa jadi nafkahnya yang salah. Makanan apa yang sudah kita kasih kepada si anak? Apabila itu haram, maka timbulnya energi negatif. Pernah
Pernah ada saya sampaikan? Apabila makanan itu haram, maka timbulnya energi negatif. Kalau makanan itu halal, insya Allah timbulnya energi positif. Itu rumus. Kemudian yang terakhir tadi masalah doa, nanti bisa dicek di surah Maryam. Sudah diambil. Itu masih ayat bawah-bawah. Ayatnya bunyi a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Al-Qur'an atau di HP bisa dicek. Yang ada alternatif. A'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Nanti di surah Maryam ya. 18 di ujung ayat a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Itu doanya Maryam ketika merasa terganggu oleh Jibril. Surah Maryam ayat 18 Bu ya. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada sedikit tadi tentang mengijazahkan. Tadi ada Bapak Ustaz tadi mengijazahkan doa itu tadi. Pertanyaan saya tentang perbedaan doa kembali kita sekarang ini ada suatu amalan atau suatu doa yang kita peroleh dengan mengijazahkan, dan ada mungkin kita memperoleh ilmu dari membaca doa. Boleh jadi juga doa kita amalkan juga, tapi tidak ada orang yang mengijazahkannya kepada kita. Dari YouTube. Bagaimana perbedaan dalam hal ini? Suatu amalan yang diijazahkan orang dan yang tidak diijazahkan orang. Dan kemudian mungkin dari pemberi ijazah, apakah dia memberikan ijazah karena memperoleh sendiri atau dia memperoleh dari orang lain? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah yang disebut dengan istilah sanad keilmuan. Jadi ketika kita punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya ilmu yang bersambung, sanad yang bersambung. Nah, kemudian tadi kalau kita baca buku, biasanya di akhir-akhir buku itu ada catatan. Bukan, itu kayak not dari pengarang. Siapa yang baca ini boleh mengamalkan, ambillah manfaat dari ilmu ini. Berarti secara tidak langsung sudah diberi izin. Tuh. Tapi afdolnya kita tanyakan ke yang lebih tahu, disodorkan kitab. Misalnya siapalah yang Bapak anggap mengerti, Ustadz, guru, ini saya dapat baca ini bolehkah diamalkan? Itu dia lebih tahu. Artinya memang afdolnya itu disebutkan ya, orang yang belajar tanpa guru maka fasyaihu asyaiton, maka gurunya adalah setan. Maksudnya Pak, maksudnya seperti ini. Manakib, Bapak tahu tidak manakib? Manakib itu fadilahnya itu banyak. Dari sekian fadilahnya itu ada yang bisa disalahgunakan. Misalnya memikat perempuan, ada. Iya, dengan manakib. Nah, dibaca untuk niat-niat yang tidak baik. Akibat apa? Akibat kita cuma membaca, tidak ditashehkan, tidak diminta kebenaran, meminta kebenaran kepada orang yang baik. Maka afdalnya ya, kalau kita menemukan ini nampaknya bagus saja diamalkan, kita temui. Kita di Batang ini rasanya tidak kekurangan guru. Kita ini boleh tidak? Nah, masalah yang saya sampaikan tadi, jadi kami kadang-kadang pas waktu saya masih muda, ketika pas ngaji tafsir dapat ayat-ayat seperti itu langsung diberikan seketika itu, tidak ada niatan, pas sampai depan itu, kayak misalnya rumah atau toko ada ayat yang ditulis di kitab namanya Ista'azul Rafiq, tuh langsung aja setukum, itu ya. Jadi afdolnya memang semua ilmu itu harus pakai. Tapi kalau kita udah ketemu pengarangnya, biasanya di dalam akhir-akhir itu biasanya ada
Siapa yang mempelajari boleh mengambil manfaat dari kitab. Secara tidak langsung ada pembolehan. Namun kalau kita ragu, bawalah kitab atau buku yang kita baca itu kita tanyakan kepada ahli. Iya betul. Itu tadi. Ya kita tanyakan dulu. Ini bagus apa? Kalau bahasa kita kan ditasehkan, apa? Minta kebenaran. Apa taseh itu pengesahan lah, pengesahan. Legalitas. Ya, supaya kita tidak salah dalam mengamalkan. Mohon maaf, Al-Quran itu kalau kita salah pasang titik komanya itu bisa rusak maknanya. Maka di Al-Quran itu ada tanda wakaf. Tujuannya untuk supaya maknanya jangan lari dari yang dikehendaki Al-Quran. Maka ada tanda baca, ada ayat, ada wakaf. Seperti apa tuh? Sakta mimar qadina. Hada itu kalau hadanya itu ke sini, wah itu rusak maknanya. Mimar qadina. Hada ma wa'ada. Kalau hada misalnya kita baca mimar qadina hada, berarti di hada itu bisa rusak, hancur maknanya. Fawaidul musallin. Iya. Ya, itu saya. Celaka orang sholat. Sekian pengajian dari kita, mudah-mudahan membawa manfaat untuk saya pribadi, untuk para semuanya. Ya, jika ada kebenaran maka itu datang dari pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, salah dari saya sendiri. Nanti kalau dalam penyampaian saya ada sesuatu kehilapan, bisa di cross check ulang, bisa ditanyakan, atau bisa kita tanyakan kepada guru yang lebih alim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.